Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah man yahdihillah fa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah al-mab'us bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah. Tujuannya tidak lain untuk bersama-sama kita mengagungkan Allah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Terus. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat Kliwon tanggal 2 Mei 2024, pembukaan rutinan bulanan. Alhamdulillah kita juga kedatangan daripada orang tua kita, Mbah Anwar dari Magelang, dan juga Kang Mas Koyo ya. Kang Mas Koyo juga alhamdulillah keluarga saya juga ya. Keluarga saya melebihi daripada kakak adik saya ya. Jadi bukan siapa-siapa. Dan juga alhamdulillah Mbah Tur ya, Mbah Turyanto yang terus kita mohon kepada Allah, dan juga bersama ya Kang Mas Sarno ya. Insya Allah mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya. Kita doakan semuanya, daripada Bang Usman juga alhamdulillah ya, Bang Tommy ya, Bang Tommy, Bang Usman, semua yang hadir kita bersama-sama doakan supaya beliau semua dipermudah segala urusannya, apapun hajatnya. Hajat beliau semua dikabul sama Allah, karena doa yang langsung diaminkan oleh malaikat, yaitu doa saudara untuk saudara. Kita doakan saudara kita, langsung diaminkan oleh malaikat, amin. Begitupun kamu sebaliknya. Itu jaminan, itu udah hukum, nggak bisa dirubah. Udah ketentuan Allah seperti itu ya. Siapa yang mendoakan, maka akan dimudahkan. Jadi jangan pernah kita mendoakan siapapun, mau kenal nggak kenal, kita lihat lewat orang di jalan ya, orang tua sedang usaha dagang, siapapun dia, doakan yang baik. Karena itulah kunci kesuksesan daripada hati kita yang bersih. Maka setelah kita bersama-sama duduk bersyukur kepada Allah, kita tidak mampu apa-apa, nyampai di 3 raksa ya, itu semua sudah digerakkan oleh Allah. Karena manusia itu lemah, tidak ada manusia yang sanggup memberikan kekuatan kepada seseorang. Tidak ada manusia yang hebat. Kita bisa jalan, bisa berbicara, semua daripada kehendaknya Allah. Maka bersyukur, alhamdulillah diberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, ada nikmat panjang umur. Disadari bersama-sama bahwa di dalam hidup, perjalanan hidup itu pasti kita akan diuji. Setiap manusia, seluruh alam dunia semuanya, mau kelasnya orang biasa maupun kelasnya wali Allah, maupun kelasnya orang-orang yang dicintai sama Allah, itu tetap diberikan ujian. Tujuan ujian yaitu supaya kita menyadari bahwa kita lemah, supaya diri kita tidak merasa atau ngaku-ngaku kita orang yang dekat sama Allah, ngaku-ngaku atau ngerasa kita orang alim, ngaku-ngaku atau ngerasa kita orang yang berzikir kepada Allah, sudah dekat sama Allah. Jangan. Karena daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ingin bertemu dengan Allah, itu sudah ribuan manusia yang sudah ada di depan. Ada di depan semua ngantri ingin bertemu dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah membawa daripada amalnya, puasanya, sudah membawa daripada zikirnya, ya, ngajinya, semua sudah dibawa ibadahnya, tapi tetap kalah. Masih banyak ribuan manusia yang sudah di depan ingin bertemu dengan Allah. Maka seketika Syekh Abdul Qadir Jailani mencari satu pintu, supaya gimana nih caranya supaya bertemu dengan Allah. Terdapatlah satu pintu, yaitu pintu rasa lemah di hadapan Allah,
ngerasa tidak mampu apa-apa, ngerasa kita banyak daripada dosa kita, kemaksiatan kita kepada Allah. Setelah ngerasa daripada hinanya diri kita, lemahnya diri kita, seketika dipertemukan dengan Allah. Maka orang yang sudah berzikir, sudah menjalankan ibadah semuanya, itu belum tentu beriringan dengan Allah, ya, belum tentu ada di sisi Allah. Kalau di dalam hatinya ngerasa baik, ngerasa mulia, ngerasa ahli zikir, itu belum tentu, ya. Maka disadari bersama-sama, amalan daripada zikir kita, sholat kita, sedekah kita, semuanya itu bukan penentu di akhirat nanti. Yang apa? Yang akan menentukan daripada keadaan kita baik atau tidaknya apa? Yaitu hati yang bersih. Bersih. Jangan pernah kita merasa lemah, kita merasa diri kita ini ya Allah sulit, ujian itu berat. Semua perjuangan tidak ada yang enak. Kita harus berjuang, kita harus turut andil di dalam apa? Di dalam kita dakwah, di dalam kita syiar, ya, kita membantu daripada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang andil, ikut andil memperjuangkan agamanya Allah, dijamin kehidupannya. Walaupun saat ini mungkin keadaan kita sedang gelisah, gundah, ya, memikirkan daripada urusan-urusan dunia, maka yang terendah daripada permintaan itu apa? Yaitu harta. Harta itu apa? Paling terendah. Tapi kebalikannya, banyak manusia 24 jam digandrungi, dipikirkan, digalaui daripada urusan harta, daripada urusan ekonomi. Maka kita seorang yang beriman, yang mengaku beriman, berzikir, munajat kepada Allah, harusnya setiap daripada kita menjalankan ibadah, kita berubah, keyakinan kita makin nambah, ya. Setelah kita sholat isya, harusnya makin nambah, makin semangat bahwa apa? Pasti selesai segala urusan, karena semua sudah ditentukan sama Allah. Duduknya kita semuanya itu sudah ditentukan sama Allah. Tidak ada yang kebetulan. Kita bertemu dengan Bang Tommy, ya, itu sudah ditentukan sama Allah. Maka jangan pernah gelisah. Ikhtiar tetap, ya, kita usaha dengan kemampuan kita, dengan bisanya kita apa bekerja, yaitu hanya sabab. Antara hasil dan tidaknya itu urusan Allah. Allah itu sangat luar biasa. Maka kita harus mempunyai rahmat. Hati yang bersih itu akan senantiasa mempunyai rahmat, kasih sayang. Setiap melihat orang tuh ya Allah, hatinya tersentuh. Ngelihat wajahnya saja kita sedih, ya. Itu kita melihat seseorang itu hawanya cinta, sedih. Karena apa? Kita belum bisa memberikan yang terbaik, ya. Coba kita melihat orang kelihatannya pusing, kelihatannya pengen membantu. Kita melihat saja tuh hawanya sudah. Apalagi Allah. Allah yang mempunyai kasih sayang. Setiap harinya Allah itu menebarkan rahmat. Maka setiap manusia ini tidak pernah daripada kasih sayangnya Allah. Rahmat itu senantiasa bertambah setiap harinya. Tapi karena diri kita ngeluh, karena diri kita ini di pikirannya daripada urusan dunia, terus tertutuplah diri kita. Tertutup diri kita daripada apa? Kesempatan yang begitu luar biasa. Contoh nikmat, ya Allah, alhamdulillah bisa menghirup udara segar, ya. Banyak orang-orang saat ini, detik ini, yang apa, sedang kesusahan untuk makan aja nggak bisa. Bukan nggak punya duit, tapi apa, memang banyak larangan-larangan, nggak boleh makan ini, uang banyak, tapi di situ Allah uji. Maka bersyukur Allah berikan daripada kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya, bahkan hajat-hajat daripada saudara kita, seluruh muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, diberikannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bersama-sama semangat, apalagi yang muda-muda nih, ya, yang masih mahasiswa nih, masih kuliah-kuliah, ya, harus semangat, jangan pernah lemah, jangan pernah merasa begini, jangan, ya. Semua seketika kalau kita bisa melalui,
kita menerima keadaan yang Allah berikan, kita menerima sebaik-baik ketentuan Allah, maka tidak akan pernah terbebani dalam hidup. Karena hidup kita hanyalah menjalani semuanya ketentuan Allah. Seketika Allah bisa angkat, seketika sedetik Allah bisa angkat keadaan kita. Bahkan permintaan kita daripada urusan dunia, mau kita minta uang triliunan sekalipun, minta apapun, seluruh alam dunia manusia minta kepada Allah, itu tidak lain daripada setetes air di lautan. Kita bayangkan lautan yang begitu luas, bahkan seluruh dunia ini yaitu dikelilingi daripada lautan. Kita ngambil peniti, ngambil jarum, kita cemplungin ke lautan, ya kita angkat, jatuhnya tetesan daripada air di lautan, itulah permintaan manusia di alam dunia. Ya, berarti kemahaan Allah apa? Sangat luar biasa. Makanya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dikabulkan, pasti berhasil. Apapun adanya kita perih, ya, adanya kita apa? Kalau sedih itu hanya obat. Karena apa? Kita pengen sehat, pengen sembuh, ya kita harus minum jamu, ya. Pahitnya rasanya pahit. Obat ada yang manis, yaitu obatnya anak-anak, ya. Tapi obatnya orang dewasa, bahkan banyak biasanya, ya. Satu hari kita harus makan, nah itu rasanya pahit, tapi menyembuhkan. Begitupun, maka bersama-sama apapun kondisi dan keadaan kita, jangan pernah lemah. Seperti janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita pupuk daripada keyakinan kita kepada Allah. Jangan pernah goyang, jangan pernah gelisah, terus maju pantang menyerah. Ya, kita berjuang sampai akhir hayat tetes daripada kehidupan kita. Ya, itulah akhir daripada perjuangan kita. Selagi kita masih bisa bernafas, kita masih bisa, ayo jalan dari manapun kita berusaha. Ya, Allah pasti ganti semuanya. Ya. Makanya yang semangat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kata Nabi, Allahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Enggak tahu Mbah Pur, ya, atau Mbah Anwar, ya, atau semuanya saudara-saudara diberikan diangkat derajatnya oleh Allah. Enggak tahu, pokoknya seperti mati. Enggak tahu. Yang penting apa? Kita jalankan istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Itu yang dikatakan oleh siapa? Syabdul Qadir Jailani, ya. Istiqomah lebih baik daripada 1000. Bayangin, 1000 karomah. Orang yang diberikan 1 karomahnya saja cukup, ya. Bahkan apa yang kita baca, ya, apa yang kita zikiri, 1 hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. 1 kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Apa coba keinginan kita? Tidak lain daripada urusan dunia. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya uang yang gak bisa berseri, ya kan? Supaya apa? Kita bisa berbagi ke saudara-saudara kita, kepada orang yang tidak mampu. Nah, kekuatan kita apa? Ngaji sama Allah terus, ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah gelisah. Emang apa mungkin tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ya, kekuasaan Allah, kebesaran Allah lebih cepat daripada ke depan mata. Kita ngedep mata kita nih, kekuasaan Allah itu lebih cepat. Kita balik telapak tangan, kekuasaan Allah lebih cepat. Semua tidak lain atas kekuasaan dan kebesaran